Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan, kan, oke, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berkat itulah kami dapat menjelaskan ini betul dasar. Selanjutnya salawat beriring salam bahkan buat junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW dengan mengucapkan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Yang terhormat Bapak kita ya, teman-teman. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan hasil PowerPoint saya yang berjudul landasan itu untuk mengetahui lebih jelasnya apa itu hukum, kita harus mengetahui pengertiannya terlebih dahulu. Di sini pengertian dari landasan pengembangan kurikulum adalah landasan pengembangan kurikulum dapat diartikan sebagai suatu gagasan atau asumsi atau prinsip yang menjadi sandaran atau titik tolak dalam mengembangkan kurikulum. Artinya, landasan pengembangan kurikulum ini atau disebut dengan landasan pengembangan dari kurikulum itu merupakan bagian dari sandaran atau acuan dari dalam mengembangkan yang namanya kurikulum. Itu dalam mengembangkan kurikulum kita perlu patokan ataupun sandaran ataupun tolak dalam mengembangkan kurikulum. Kemudian di slide selanjutnya itu ada landasan kurikulum dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama ada yang namanya landasan filosofis. Apa yang dimaksud dengan landasan filosofis? Landasan ini mengandung arti bahwa pendidikan senantiasa berhubungan dengan manusia, baik secara subjek, objek, maupun pengelola. Artinya, landasan pendidikan itu selalu berhubungan dengan manusia, baik manusia sebagai subjeknya maupun sebagai objeknya maupun sebagai pengelola. Artinya di sini yang mengembangkan kurikulum adalah yaitu. Kemudian selanjutnya ada yang ke B, landasan psikologi. Apa yang dimaksud dengan landasan psikologis? Landasan ini didasarkan pada prinsip bahwa perkembangan seseorang dipengaruhi oleh lingkungan dan kematangan. Di sini disebutkan bahwa landasan ini didasarkan pada prinsip bahwa perkembangan seseorang dipengaruhi oleh lingkungan. Artinya setiap orang atau setiap manusia itu selalu dipengaruhi oleh lingkungan dalam menemukan kematangannya. Pada landasan psikologi ini itu perkembangan orang tergantung pada lingkungannya, tergantung pada pengaruh lingkungan. Jika pengaruh lingkungannya baik, itu hasilnya akan baik. Demikian pun sebaliknya. Kemudian selanjutnya ada yang kecil, landasan sosiologis. Landasan sosiologis ini didasari bahwa pendidikan adalah proses budaya untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Artinya di sini landasan kurikulum atau landasan sosiologis ini itu adalah proses, merupakan bagian proses untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Artinya melalui landasan ini, landasan sosiologis ini itu mampu meningkatkan atau menaikkan harkat dan martabat dari manusia dan bawa atau citra dari manusia itu. Kemudian di slide terakhir itu yang D ada landasan iptek. Apa yang dimaksud dengan landasan iptek? Sebagai akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pada hakikatnya adalah hasil kebudayaan manusia, maka kehidupan manusia sendiri. Artinya di sini landasan ini itu menuntut yang namanya kemajuan. Ini semakin tinggi akan ilmu pengetahuan, semakin tinggi akan pengetahuan manusia, maka hasil budaya manusia itu semakin luas. Jadi
sama-sama kita ketahui dari yang saya jelaskan tadi itu merupakan bagian dari landasan-landasan dari pengembangan. Itu yang pertama tadi kita lihat bahwa landasan pengembangan kurikulum itu sebagai acuan atau titik tolak dalam itu yang namanya kurikulum itu ada perubahan di setiap tahunnya, ada pengembangan di setiap masanya. Ini pengembangan kurikulum tidak bisa monoton, tidak bisa seperti itu. Nah, setiap zaman itu pasti berubah, setiap setiap zaman itu pasti akan mengalami kemajuan. Tidak ada zaman di mana akan kemunduran, tidak. Di sini kita sebagai manusia, sebagai sumbernya, sebagai objeknya, kita harus siap dengan yang namanya tantangan zaman pada saat ini. Pemikiran harus sifat yang kemajuan, dengan selalu bersifat hari ini sama dengan hari kemarin. Sebenarnya di sini kita dituntut untuk berpikiran maju. Mungkin demikian untuk penjelasan singkat saya pada PowerPoint kali ini. Mungkin banyak sekali kekurangan dan kesilapan atau salah penyebutan kata pada penjelasan saya kali ini. Saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon kepada kita, saya mohon maaf. Dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.